Haddatsana bercerita pada kami Abu Dawud sapa Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hasan As-Samti. As-Samti ini julukan ya. Jadi kana lahu lihyatun wahai atun waroyun. Jadi orangnya itu ya punya jenggot ya wajahnya ganteng ya, kulitnya bagus, pokoknya dipandang itu menyenangkan. Jadi mempunyai hay'ah ya, keadaan yang bagus. Waroyun, orangnya juga pinter. Sehingga dia disebut As-Samti. Disebut As-Samti. Wis ganteng, pinter, ya sugih. Itu Muhammad bin Hasan. Haddatsana bercerita pada kami Muhammad bin Hasan sapa Khalafu banu Khalifah. An Abi Hasim dari Abi Hasim an Ibni Buraidah dari Ibni Buraidah. An Abihi dari bapaknya Ibni Buraidah yaitu Buraidah. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda sapa Nabi, al-qudhatu utawi juru hukum iku salah satu 3 jenis atau 3 kelompok. Jadi juru hukum itu tidak semuanya baik, juga tidak semuanya jelek itu ya tidak. Ya, tidak semuanya alim, tapi juga tidak semuanya bodoh. Jadi di sini Nabi menjelaskan juru hukum itu ada tiga jenis. Wahidun utawi yang satu iku fil jannati di dalam surga, yang satu masuk surga. Wasnani dan utawi yang 2 iku finnar di dalam neraka. Yang satu jenis ini di surga, yang 2 jenis lainnya itu ada di neraka. Fa ammal ladzi maka adapun yang fil jannati di dalam surga iku farajulun maka seorang laki-laki arafa yang mengetahui dia rajul al-haqqa pada kebenaran wa qadha dan menghukumi dia rajul bihi dengan kebenaran. Ini yang masuk surga. Jadi dia tahu mana yang benar dan dia menghukumi dengan kebenaran tersebut. Berarti dia tidak berkhianat. Ya, dia tidak berkhianat. Ya, tidak mengkhianati ilmunya itu, tidak mengkhianati kedudukannya sebagai qadhi. Ya, orang masuk neraka ya memang karena itu, salah satunya karena pengkhianatan itu. Warajulun dan seorang laki-laki arafa yang mengetahui sapa rajul al-haqqa pada kebenaran fajaro maka menyimpang atau nyeleweng dia rajul fil hukmi di dalam hukum fahuwa maka utawi rajul iku finari di dalam neraka. Yang kedua ada laki-laki
Ya, dia itu juru hukum, dia tahu kebenaran itu tahu, tapi dia menyimpang, dia nyeleweng di dalam hukum. Jadi malah anil haqi wadolama aliman bihi muta'amidan lahu. Jadi melenceng dari kebenaran, melakukan kedoliman sementara dia tahu bahwa itu adalah sudah lepas dari kebenaran dan dolim, dan disengaja juga. Nah ini tahu kebenaran tapi khianat, tahu kebenaran tapi khianat. Maka orang yang seperti ini di dalam neraka. Ya. Wes kelakuane wong Yahudi yang ini ki. Jadi wa in yarau sabilal ghoi yattakhiduhu sabila. Jadi tahu jalan yang sesat malah dilewati itu. Wa in yarau sabilar rusdi layat takhiduhu sabila. Sementara kalau dia tahu jalan yang benar malah tidak dilewati. Nah ini tahu kebenaran tapi khianat. Yes, mirip kelakuannya orang Yahudi. Juru hukum model seperti ini ya ada. Ya, di luaran sana ya banyak. Aku roh, kowe iki ya jane bener, tapi kowe ora enek duwite ya. Lah piye? Tuh. Akhirnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karena ya nerima riswah atau apa di situ. Warajulun dan seorang laki-laki. Qadha yang menghukumi sapa rajul linnas untuk manusia ala jahlin atas kebodohan. Jadi ala jahlin itu hal dari fa'ilnya qadha. Artinya ya keadaannya rajul itu jahil. Ya. Jadi qadha linnasi jahilan. Jadi dia menghukumi untuk manusia sementara dia itu enggak ngerti apa-apa, bodoh. Ngaji ora iso ya. Terus yes, intinya ngawur tok lah. Kasusnya bagaimana ya enggak begitu paham. Yang penting ndang diputusin, ndang oleh duit, no, misale itu. Ya dasar hukum juga ndak tahu. Tapi ya mau saja dijadikan qadhi. Yes, memang dasarnya bodoh. Yes. Lumayan lah oleh inventaris rumah atau kendaraan atau apa. Ya, soal hukum kok ya diawur ae, diawur-awur titik, ya gitu itu. Jadi memang tidak tahu kebenaran, bodoh, terus berani menghukumi. Bahwa maka adapun rajul iku finari di dalam neraka. Lah untuk yang golongan ketiga ini jenengan kan tahu sekolah, pernah sekolah ya, saya juga pernah sekolah. Tibalah waktunya ujian, ada 50 soal misalnya, yang 45 itu sudah terjawab, yang 5 itu belum karena susah. Kalau soal ujian kita ngawur dan kebetulan benar, karena orang ngawur itu ada kalanya mencocoki kebenaran, ada kalanya salah. Kan gitu kan orang ngawur. Seperti kita waktu sekolah itu kan kalau soalnya susah kan ada multiple choice kan itu kan, pilihan ganda itu kan. Wis diawur ae. Lah, kadangkala orang ngawur itu jawabannya benar. Kadangkala orang ngawur jawabannya salah. Lah kalau ngawurnya anak sekolah yang jawab soal,
Kalau ternyata jawabannya benar, walaupun berasal dari ngawur, itu tetap dihitung benar. Ya kan? Itu kalau soal ujian sekolah. Tapi kalau juru hukum nggak bisa seperti itu. Dia ngawur, kok salah, ya jelas dosa. Lah, dia ngawur kadang bener, itu ya tetap dosa. Ya tetap dosa. Karena apa? Dia ngawur itu tadi. Masalahnya ya karena ngawurnya itu tadi. Jadi wal hadis dalilun ala annahu layanju minan nari minal kudoti ilaman arafal haq wa amilabih. Jadi dalil hadis ini menunjukkan bahwa tidak akan selamat dari neraka juru hukum kecuali yang memang dia mengetahui hak dan mengamalkan haknya tersebut, mengamalkan hak yang dia ketahui itu. Ya. Wal umdah wa umdatul amal fa innaman arafal haq walam ya'mal fahuwa wa man hakama bijahlin sawaun finnar. Jadi landasan dari prakteknya adalah orang yang mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu, dan orang yang menghukumi atas dasar kebodohan itu sama-sama di neraka. Kalau orang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran, itu sudah pasti salah, ya kan? Tapi kalau orang menghukumi atas dasar kebodohan, itu kadang salah, kadang benar. Tapi walaupun seperti itu, tetap di dalam neraka. Wa dhahiruhu annaman hakama bijahlin wa in wafaqa hukmuhul haq fa innahu finnar. Nah itu ya, dilihat dari dohirnya hadis, barang siapa yang menghukumi dengan kebodohan, ketidaktahuan, walaupun itu mencocoki kebenaran, tetap dia masuk neraka. Li'annahu atlaqahu wa qala wa qadha linnas ala jahlin fa innahu yasduqu ala man wafaqal haq wa huwa jalin fi qadaihi annahu qadha ala jahlin. Ya. Jadi yaitu tadi orang yang menghukumi atas dasar kebodohan, ya, menghukumi atas dasar kebodohan, walaupun hukumnya itu ya mencocoki kebenaran, tapi dia menghukumi tersebut kan landasannya kebodohan, itu yang jadi masalah. Berarti ya tetap dihukumi dia menghukumi dengan kebodohan walaupun benar. Wa fihi tahdzir minal hukmi bijahlin. Nah, ini adalah peringatan bagi orang yang menghukumi atas dasar kebodohan au bi khilafil haq ma'a ma'rifatih bih, atau menghukumi selain kebenaran sementara dia tahu kebenaran itu. Ya, jadi yang selamat itu ya hanya yang pertama itu saja, tahu kebenaran terus menghukumi dengan kebenaran itu. Untuk yang kedua, yang ketiga, yes sudah, wis la tibaro bihukmihima, wis ora sah dijelasno aneh-aneh hukumi, ya, sudah jelas bahwa finar itu tadi.